Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Sakti Satrio dari kelas MIPA 4 absen 3. Saya ingin mempresentasikan tentang flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Karakteristik dari bioma padang rumput dan gurun. Karakteristik bioma pada padang rumput adalah mempunyai curah hujan. Curah hujan itu adalah jumlah air yang jatuh selama waktu tertentu. Jadi, karakteristik bioma pada padang rumput adalah mempunyai curah hujan yang tidak teratur dan cenderung rendah, yakni sekitar 90-150 cm per tahun. Berada di hamparan yang datar dan atau sedikit berbukit, memiliki tingkat penguapan tinggi dan terkadang terjadi kekeringan parah. Karakteristik bioma pada gurun adalah curah hujan yang sangat rendah, sekitar 250 mm per tahun, dengan intensitas panas matahari sangat tinggi. Tingkat penguapan atau evaporasi lebih tinggi dari curah hujan. Tumbuhan yang hidup di daerah gurun umumnya tumbuhan yang mempunyai daun kecil seperti duri dan berakar panjang. Faktor yang mempengaruhi perbedaan bioma di dunia adalah 1. Faktor jenis vegetasi, pertumbuhan dan distribusi tumbuhan dibatasi oleh lingkungan. Jika ada faktor lingkungan yang kurang ideal, maka akan menjadi faktor pembatas dalam pertumbuhan tumbuhan. Faktor pembatas juga bertanggung jawab atas geografi distribusi tumbuhan. 2. Faktor iklim. Iklim adalah faktor pertumbuhan terpenting bagi vegetasi. Ini penting dalam klasifikasi iklim Köppen dan merupakan dasar pengelompokan vegetasi ke dalam zona atau formasi. 3. Faktor biotik dan abiotik. Kedua faktor ini bekerja sama untuk membentuk bioma dan menjaga ekosistem tetap berfungsi. Ketika salah satu faktor dalam suatu ekosistem atau bioma berubah, itu berdampak pada semua sistem. 4. Faktor fisiografi adalah faktor yang berhubungan dengan fisik daerah tersebut. Faktor-faktor fisiografi utama yang akan dilihat adalah kemiringan, aspek, dan ketinggian. 5. Faktor edafik. Faktor edafik adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan tanah. Kualitas yang dapat menjadi ciri tanah termasuk drainase, tekstur, atau sifat kimia seperti pH. Faktor edafik mempengaruhi organisme atau bakteri kehidupan tanaman. Jenis bioma tundra. 1. Jenis bioma tundra arktik. Wilayah persebaran di kawasan lingkungan sekitar kutub utara. Ciri khas atau karakteristik, tanaman yang tumbuh sebagian besar adalah lumut dan lumut kerak, memiliki musim dingin yang sangat lama. 2. Taiga. Wilayah persebaran di daerah antara subtropika dengan daerah kutub, terutama di Skandinavia, Rusia, Siberia, dan Alaska. Ciri khas, perbedaan suhu musim panas dan musim dingin cukup tinggi. Tanaman yang tumbuh di daerah taiga adalah pohon berdaun jarum atau pohon konifer. Hutan broadleaf iklim sedang. Wilayah persebaran lintang tengah belahan bumi utara. Ciri khas, tanaman yang tumbuh adalah tumbuhan yang merangkas. Curah hujan mencapai 70-200 cm per tahun. 4. Stepa iklim sedang, meliputi benua Australia, Afrika Utara, Asia, Brasilia, Argentina, dan Indonesia. Curah hujan yang sangat sedikit, kurang lebih hanya 25 mm per tahun. Kelembapan udara sangat rendah karena kurangnya air. 5. Mediterania, terletak di sekitar Laut Mediterania. Ciri khas, musim panas yang hangat dan musim dingin yang mild. 6. Hutan monsun. Wilayah persebaran Amerika Selatan, Timur Cina, India, Selatan Afrika, Utara Australia, Pasifik. Ciri khas, hutan ini didominasi oleh jenis pohon yang menggugurkan daun. Curah hujan yang relatif rendah. 7. Gurun. Wilayah persebaran Afrika Utara, Australia, Asia Barat, Amerika Utara. Ciri khas, curah hujan yang sangat rendah, mampu mencapai 25 cm per tahun. Kelembapan udara sangat rendah dan perbedaan suhu di malam dan siang sangat tinggi. 8. Stepa kering. Wilayah persebaran Afrika Selatan. Ciri khas, jarangnya curah hujan, tanah semi kering, angin kencang tanpa kelembapan. 9. Semi gurun. Wilayah persebaran Afrika, Asia Selatan, Australia. Ciri khas, memiliki musim panas yang sangat panas dan musim dingin yang hangat. Curah hujan yang cenderung sedikit. 9. Sabana. Wilayah persebaran Afrika, Amerika Selatan, Australia.
Sabana, vegetasi tanaman yang sering ditemukan yaitu tumbuhan berkayu, tumbuhan herba, dan berbagai spesies legum. 10. Hutan kering subtropis. Wilayah persebaran sebagian besar kawasan benua Eropa, Asia Tengah, Asia Timur, Australia. Ciri khas curah hujan merata antara 750 mm hingga 1000 mm per tahun. Memiliki musim panas yang hangat dan musim dingin yang tidak terlalu dingin. 11. Sultan hujan tropis. Asia, Australia, Amerika Selatan, Amerika Tengah, Meksiko. Ciri khas curah hujan tahunan minimum berkisar antara 1750 mm dan 2000 mm. Hutan dataran rendah ini didominasi oleh pepohonan besar yang membentuk tajuk berlapis-lapis. 12. Tundra alpin. Wilayah persebaran Eropa Utara, Amerika Utara, Asia, Afrika. Ciri khas terletak di ketinggian tinggi dan dingin di seluruh dunia. Tanaman yang tumbuh adalah rumput alang-alang, perdu, dan lincen. 13. Hutan pegunungan. Wilayah persebaran Amerika Selatan, Asia, Afrika, Eropa. Ciri khas sering diselimuti kabut atau awan pada bagian kanopi hutan. Pepohonan dan tanah tertutupi oleh lumut yang tumbuh berlimpah-limpah. 14. Bioma laut. Wilayah persebaran zona neritik dan oseanik. Ciri khas suhu laut berkisar 2 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Terjadi gelombang pasang surut dan banyak uap air. Jelaskan bagaimana faktor iklim dan fisiografi dapat menentukan jenis vegetasi atau tumbuhan. Iklim meliputi suhu, kelembapan udara, tekanan udara, dan curah hujan yang mempengaruhi vegetasi. Wilayah yang banyak mendapatkan curah hujan, maka vegetasinya memiliki ciri hutan yang lebat. Sedangkan faktor fisiografi yang berkaitan dengan persebaran makhluk hidup adalah ketinggian tempat dan bentuk wilayah. Adanya penurunan suhu sangat berpengaruh terhadap pola persebaran jenis tumbuhan, sebab organisme memiliki keterbatasan daya adaptasi terhadap suhu lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang hidup di wilayah pantai akan berbeda dengan yang hidup pada wilayah dataran tinggi atau pegunungan. 2. Jelaskan bahwa faktor biotik dan edafik dapat mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Faktor biotik terdiri dari 3 komponen, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiganya memiliki peran tersendiri terhadap keberlangsungan flora dan fauna. Peran manusia. Manusia memiliki peran yang sangat besar untuk menentukan kehidupan hewan dan tumbuhan sebagai bentuk kepedulian manusia. Sebagai bentuk kepedulian manusia terhadap alam, melindungi flora fauna, maka dari kebinasaan adalah membuat hutan lindung dan suaka marga satwa. Peran hewan. Salah satu hewan yang membantu persebaran tumbuhan adalah hewan penyerbuk. Hewan berjenis ini menghisap madu dari bunga dan membawa serbuk sari terbang bersamanya. Serbuk sari tersebut jatuh di bunga lainnya dan menyebabkan penyerbukan silang. Hewan penyerbuk antara lain adalah lebah madu, kupu-kupu, ngengat, tawon madu, dan banyak lagi. Peran tumbuhan. Peran tumbuhan berkaitan erat dengan penyuburan tanah. Tanah yang subur dan gembur akan membuat tumbuhan bertumbuh lebat dan mempengaruhi kehidupan hewan di sekitarnya. Salah satu tumbuhan yang bermanfaat dalam persebaran flora fauna adalah tumbuhan berjenis jamur. Faktor edafik. Faktor edafik adalah faktor tanah yang ditempati oleh hewan dan tumbuhan. Tanah yang subur akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu, hewan juga akan lebih mudah menemukan makanan jika tanaman di sekitarnya tumbuh subur dan berbuah lebat. Wilayah persebaran fauna di dunia terbagi menjadi 6, yaitu Nearktik, Neotropikal, Ethiopian, Palearktik, Oriental, Australia. Di wilayah Nearktik, fauna endemiknya adalah kalkun liar, tikus bergantung, bison, karibu, domba gunung. Di wilayah Neotropikal, fauna endemiknya sloth, terenggiling, armadillo, kelelawar vampir. Wilayah Ethiopian, fauna endemiknya gajah, singa, cheetah, hina, lemur, babon. Wilayah Palearktik, fauna endemiknya beruang kutub, rusa kutub, unta, panda, tikus putih. Wilayah Oriental, fauna endemiknya
tapir, badak bercula 2, gibbon, harimau, orangutan, antelope. Wilayah Australia, fauna endemiknya quokka, numbat, alpaka, echidna, wallaby, possum. Jelaskan yang dimaksud garis khayal. Garis khayal adalah garis yang membantu menentukan lokasi suatu wilayah di muka bumi terhadap garis khatulistiwa. Flora endemik di wilayah paparan Sunda adalah 1. Mangrove, 2. Rafflesia arnoldi. Fauna endemik di wilayah paparan Sunda adalah 1. Badak bercula 1, 2. Gajah, 3. Tapir, 4. Harimau. Sekian dari saya, terima kasih.